Alright, check sound everyone, kembali lagi ya bersama saya di channel yang gak jelas, yang dimana gimana nih? Gimana dengan kalian yang seminggu ini? Satu minggu ya? Satu minggu apa 1,5 minggu ya, kira-kira begitulah ya, tanpa saya. Menyenangkankah atau merasa kesepian kah? Gak mungkin kayaknya. Dan ya, video kali ini ya simpel aja teman ya. Yang dimana lihat nih. Lihat ini, astagfirullahaladzim. Judul semua, astagfirullah. Pusing saya apa, sumpah deh. Dan anyway, saya cuma mau kayak sharing-sharing sedikit lah dan menjelaskan ke kalian apa yang terjadi sama saya nih. Kan saya udah ngasih ngasih postingan terkini di tanggal 27 April kalau saya ya pindahan teman ya. Dan juga buka usaha baru. Saya lupa nulis di sini nih, kebiasaan jarib deh. Ya, kira-kira begitulah ya. Sekalian saya mau hilangin mana dia? Kok nggak ada ya? Saya mau hilangin konten-konten judul yang ada di sini nih, di kolom komentar ini. Udah saya hilangin tadi teman. Saya harusnya ngilangin di sini juga sih. Cuman nih saya mau curhat-curhat sedikit lah temen lah ya. Banyak nih mau saya curhatin ke kalian. Jadi siapkan kota. Aduh ya Allah, kebiasaan. Anyway, saya mau ngasih tahu dulu ke kalian, bagi para youtuber juga ya. Ini YouTube yang ngasih tahu nih, tapi nggak tahu apakah masih bisa berguna atau enggak. Soalnya saya dikirimkan salah satu trik sama YouTube teman, yang dimana cara untuk memblokir postingan-postingan yang konten-konten judul itu dari penyesuaian. Mana dia? Bukan penyesuaian Arif. Ini habis itu yang ini nih man, mana dia? Izin ini. Loh kok izin sih? Bukan Pak, ini. Astaga. Ini ya, lihat tuh banyak saya ini. Udah banyak saya blokir nih yang pusing saya, ya Allah. Ini saya udah ngikutin tips dan trik dari YouTube ya. YouTube yang rekomendasikan, gak mumpan juga. Kemarin apa tadi pagi jam 3. Kan saya biasanya kan seperti yang kalian tahu lah ya, saya udah pernah cerita sebelumnya. Saya itu selalu bangun jam 3 pagi. Dan saya selalu ngelihat komentar-komentar kalian yang kalian kirimkan ke saya ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Namun ya akhir-akhir ini tetap begitu juga Pak. Ini useless. What the useless. Bener. Astaga. Tapi ya saya coba-coba aja dulu untuk apa ya sebutannya ya, naruh ya yang begini-begini nih yang di kolom komentar ya. Kita akan blokir dulu. Lalu sembari cerita teman, apa yang terjadi dengan saya. Semoga kalian betah lah ya. Saya buka ini dulu, buka tab yang satu lagi nih, cepat Rip. Ya ini udah ya teman ya. Dah selesai deh, kita split screen aja nih. Lalu sembari cerita teman. Saya mau blokir ini. Padahal sama lo ininya lo Pak. YouTube. Saya baru sadar lo, padahal sama lo. Tapi tetap juga nggak terblokir ya YouTube ya. Memang useless banget. Kenapa sih? Hilang suara saya, astagfirullahaladzim. Sekalian nih saya bikinin teman. Dan juga saya mau cerita sedikit ya tentang apa yang terjadi selama 1 minggu. Selama 1 minggu teman, yang dimana nih saya udah bilang ke kalian kalau saya itu pindahan rumah teman, karena saya buka usaha baru gitu. Usaha di bidang kan sebelumnya kan saya itu udah buka usaha di bidang properti, usaha keluarga lah teman, yang saya jalanin gitu. Ini kok begini ya? Yang saya jalanin lah kira-kira begitulah ya.
ya. Dan saya buka usaha baru karena ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya dapat rezeki yang dimana saya buka usaha di bidang sebutannya apa itu ya? Sembako atau kalau bahasa Inggrisnya itu trade man. Perdagangan gitulah pokoknya namanya, jual-jual sembako atau ya jual kira-kira begitulah ya. Ini di gimana ini? Oh ini ya kira-kira begitu, namun dalam prosesnya memang begitu lama, seminggu saya ininya. Karena saya harus banyak persiapan untuk ya pembukaan grand opening toko baru saya ya. Usaha saya yang baru ini nggak mudah Pak. Banyak yang terjadi. Yang pertama saya akan ceritakan dulu tentang perpindahan saya. Ya di mana saya mendapatkan masalah yang pertama ya. Aduh, headset saya patah Pak pas pindahan. Astagfirullahaladzim. Udah 2 kali headset saya patah Pak. Jadi bagian engsel dari Razer kan saya punya 2 headset, kok headset sebutannya headphone ya, 2 headphone, nanti saya kasih fotonya. Yang dimana yang pertama itu saya punya headphone Razer Manowar 7.1 itu patah waktu pindahan rumah dari Banda Aceh ke Medan man. Dan yang kedua saya punya headphone Razer Adaro DJ Pro dan patah juga waktu pindahan ke tempat yang sekarang ini. Dan ya saya harus menunggu untuk headset yang terbaru saya. Saya beli CCE Polaris teman. Ya headset yang murah-murah aja loh untuk sekarang ini, karena saya belum menemukan headset yang bisa dibilang enak lah untuk saya ngedit video shot dan segala macamnya. Makanya di seminggu terakhir saya itu selang-selang ininya teman, nguploadnya video shotnya. Jadi ini kenapa sih begini? Susah ya, saya harus sabar nih. Ya kira-kira begitulah. Dan headset saya headphone Arif. Yang dimana headphone saya itu patah Pak. Dan ya kira-kira begitu. Tapi saya nggak menyalahkan orang-orang yang membantu angkut semua barang saya ya, karena itu kesalahan pribadi saya dan saya mengakui itu. Harusnya saya bawa di tas, saya lupa Pak. Jadi buat yang pindahan, apalagi barang-barang rentan kayak headphone, laptop segala macam, jangan taruh di satu tempat Pak. Kalau bisa bawa dengan hati-hati gitu. Saya padahal untuk yang Razer Adaro DJ itu ada ininya loh teman, ada hardcase-nya, saya lupa naruh Pak. Karena saking mendadaknya untuk pindahan, karena saya itu lupa tanggal. Yang dimana saya itu berencana untuk buka toko saya itu di tanggal 5 apa ya? Ini tanggal 11 ya, tanggal 6 atau 5 Mei 2025. Saya berburu dengan waktu gitu. Cuman ya kayak gitulah ya. Karena terlalu buru-buru jadinya rusak Pak. Aduh, berantakan semua itu Pak. Jadi saya belajar dari kesalahan saya itu, yang dimana nggak boleh buru-buru dalam menjalankan sesuatu ya. Itu yang pertama tuh. Dan masalah saya belum selesai. Ya masalah kedua saya ini, saya udah ngelapor ke YouTube ya. Ngomong-ngomong di kala kesibukan saya selama seminggu terakhir itu, dan saya lapor dan pihak YouTube ngasih saran dengan cara begini nih. Nah, ini di depan nih, aduh. Pusing saya, astagfirullahaladzim. Capek saya tuh ngomong. Baru mulai udah capek sih, orang udah coba lah. Aduh. Ya YouTube intinya ngasih saran ke saya untuk yang satu ini, cuman nggak mempan YouTube, sumpah deh. Ribet kali, sumpah nggak mempan man.
Kira-kira kalau misalkan ada dari salah satu dari kalian yang tahu gimana caranya memblokir komen-komen, tolonglah ya, bantu saya teman. Ini udah banyak kali ini saya pusing kalau di YouTube Short itu ada rekap setiap minggunya gitu teman. 51 komentar dalam seminggu untuk komentar-komentar judul saudara-saudaraku ya. Jadi setiap kali saya ngupload ada 51. Ya enggak sih, kayaknya lebih teman. Soalnya baru kemarin deh saya itu kayak menghapus 30 atau 40 komentar ya. Yang begini-gini nih, begini-gini. Kayak mungkin tuh 51 ya, mungkin karena saya udah ngapus banyak komentar yang seperti ini, nggak usah disebut lah ya, komentar-komentar judul terlalu baik. Komentar apa sebutannya? Komentar jahanam. Ya itulah yang cocok buat komentar-komentar yang ini ya. Ya mungkin adalah 200 lebih teman kalau misalkan gak dihapus ya. Dan ya kalaupun kalian ada saran atau gimana gitu mengenai yang ini, tolong komentar di bawah ya, saya baca teman. Insya Allah gak akan lupa saya, insya Allah. Saya selalu baca komentar kalian, sumpah deh. Tapi semenjak ini nih fokus saya keganggu Pak. Biar apa sih ya? Biar apa sih yang begini-gini nih, bisa bingung sumpah deh. Dan dikala saya ngilangin komentar-komentar yang seperti ini nih, komentar-komentar jahanam ini, saya kan sembari ya menjalankan bisnis baru saya di bidang ya jual-jualan gitu teman, jual-jualan sembako dan segala macam di bidang trade gitulah teman. Ya saya mendapatkan masalah sebelum grand openingnya, yang dimana yang dimana saya dapatkan 2 masalah nih. Yang pertama, laptop saya rusak. Laptop saya rusak karena baterainya udah soak lah sebutannya. Kalau di sini sebutannya soak atau ya bahasa formalitasnya. Kok bahasa formalitas sih? Atau bahasa simpelnya itu gembung man, karena udah lama nggak diganti baterainya. Kan saya lupa man. Jadi saya beli baterai baru. Awalnya kayak gitu. Saya bawalah ke toko laptop di kota saya ya. Namanya toko itu adalah putri.com. Saya kasih tahu aja nih, saya mau komplain soalnya. Ya di mana nih? Ini saya nggak tahu ya kalau di tempat lain di kota-kota kalian seperti di Jakarta atau di Tangerang atau di mana gitu, apakah harga ganti laptopnya kok ganti laptop sih, ganti baterai laptop itu sama atau enggak dengan apa yang saya dapatkan. Tapi teman, rasanya nggak terlalu ini loh, nggak terlalu make sense, nggak terlalu wajar sih sebenarnya, karena saya kan beli baterai laptop saya itu sendiri teman, beli secara online lah, dan alhamdulillahnya itu ya baterainya bagus sih, bagus aja karena saya beli baterai original yang baru gitu. Meskipun ada masalah ya yang dimana ya kurirnya ya cukup dia ngelempar paket saya teman. Aduh ya Allah, tanpa sepengetahuan saya tuh, saya ngelihatnya dari CCTV Pak. Astagfirullahaladzim, kalau saya ngingat itu lagi, aduh kesel saya. Tapi baterainya nggak apa-apa gitu. Ya saya berterima kasih untuk hal yang satu itu. Tapi ketika saya bawa baterai dan juga laptop saya nih, biaya untuk menggantinya, biaya untuk reparasinya, untuk cuman nyabut aja men, cuman untuk bongkar aja 150.000 Pak. Masuk akal gak sih itu? Masuk akal gak sih itu teman? Saya kalau ingat lagi nangis saya Pak. Bukan apa-apa ya, 150.000 itu bukan uang yang kecil gitu. Mungkin di kalian kecil, bagi saya tidak Pak. Untuk mengganti baterai laptop doang
tinggal bongkar aja loh case bagian bawah laptop saya ini. Cuma tinggal dibongkar aja, cabut ininya, cabut konektor baterainya, udah pasang lagi, tutup, gitu doang. Saya karena nggak ada obeng yang 2 mili, 2 mili. Saya ada nih beli obengnya karena saya udah trauma ya. 2 mm ya. Saya karena nggak ada obeng 2 mm, makanya saya bawa ke sana gitu. Dan 150.000 kalau dipikir-pikir lagi kayak tolol gitu teman. Saya kayak tolol banget, kenapa ya? Maafin saya kalau saya ngomong belibet, tapi ya begitulah, bercampur aduk Pak. Wajar gak sih temen-temen, wajar gak sih? Saya pikir kayak ini kok tolol banget 150.000 ya. Tapi mau gak mau karena saya udah kepepet lah sama waktu. Dan saya juga nggak ada stok buat YouTube Short, buat ngisi kekosongan di YouTube saya ya. Jadi mau nggak mau saya terima itu, meskipun hati meringis. Nggak di situ saja teman. Begitu udah selesai nih baterai laptopnya ya, saya dapat masalah baru yang dimana ketika sebelum grand opening toko saya dibuka, saya kena tipu Pak. Jadi ada salah satu agen lah dari, ya bisa dibilang itu perusahaan atau bukan sih, dia ngakunya itu dari perusahaan yang namanya itu Bintang Jaya teman. Kesalahan saya adalah saya nggak mengecek terlebih dahulu nomor yang mereka hubungi ke saya gitu. Karena di smartphone kalau di Play Store atau di App Store itu ada salah satu aplikasi namanya Get Kontak teman. Saya nggak download itu Pak, nggak ngeliat, nggak ngecek karena saya merasa udah ketemu nih sama ayah saya nih. Ayah saya kan polisi ngomong-ngomong ya. Karena dia udah ketemu sama ayah saya dan juga ngasih tahu ke saya kalau ya ini orang, ini agen bisa dipercaya dan bisa dibilang kalau dia itu udah nyiapin semua barangnya dan kita tinggal bayar aja gitu. Ya kira-kira begitulah. Pas udah sampai barangnya ya bisa dibilang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu brandnya bisa dibilang nggak terkenal lah teman. Ya dan kalau dilihat-lihat lagi, kalau di flashback lagi, harganya nggak make sense untuk semua barang yang saya beli pada saat itu ya. Dan saya bisa katakan kalau seluruh harga barangnya ketika saya hitung ulang lagi itu sekitar 3 juta semuanya teman. Ya kira-kira seperti itulah ya, 3 juta sekian. Namun si agen sialan ini itu ya melipat gandakan jadi 6.400.000 sekian gitu lah teman. Dan ya dia janjinya itu mau bawakan semua barang yang saya pesan sekaligus styling dan juga kulkas teman, karena saya butuh kan. Dan ayah saya juga bilang ya ini orang terpercaya nih ya segala macam, tahu-taunya bohong. Jadi saya kena tipu teman ya, kira-kira begitulah ya. Jadi ini pesan buat kalian kalau kalian mau buka usaha gitu, jangan tolol kayak saya ya teman. Hati-hati karena ya dunia ini kejam teman, sumpah deh. Aduh, kalau dipikir-pikir lagi kok saya bisa percaya ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu sebagai pelajaran buat saya, meskipun ya bisa dibilang kalau itu terlalu banyak sih sebenarnya. Kalau 1-2 juta ya masih bisa ditolerir ya untuk permulaan, tapi 6 juta di awal. Aduh,
Rasanya saya mau nangis kalau ingat lagi. Tapi ya ini udah berjalan sekitar 5 hari sejauh ini untuk bisnis saya. Dan alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Saya dapat untung banyak juga gitu. Lebih dari YouTube. Lebih dari YouTube. Ada YouTube pun gak ada ininya. Belum dapat juga. Ya anyway, berhati-hatilah ya kalau dalam bernegosiasi atau melakukan transaksi, perjanjian dan segala macamnya gitu. Ya detail teman ya, jangan seperti saya ini tolol teman, tapi saya belajar dari ketololan saya kalau saya harus hati-hati ke depannya. Dan lebih lucunya lagi nih, saya kan udah buka 5 hari, jadi orang-orang yang seperti itu datang terus menjadi saya ploret ya. Enggak ploretin sih, lebih kayak berhati-hati mereka jual apa dan segala macamnya ya, saya usir secara halus lah kira-kira begitu. Ya pokoknya jangan sampai terjebak lah ya, karena banyak tuh hal seperti itu. Dan kalau kalian mau misalkan berbisnis dan segala macamnya, jangan lupa download Get Kontak teman. Nomornya dicek dulu tuh, bener deh. Ini saya bukan sponsor atau segala macamnya ya, tapi itu penting teman. Ya kalau misalkan kalian punya kenalan atau agen dari misalkan dari agen-agen produk-produk terkenal kayak Indofood atau segala macamnya, itu lebih bagus teman. Kalau bisa belanja ke grosir yang ada di kota kalian aja gitu, nggak usah ke orang-orang pemborong pak, berbahaya teman. Jadi hati-hati aja gitulah ya. Dan saya udah capek nih teman. Ini kan selesai makanya ini kalau kita bikin satu-satu deh ya. Kira-kira begitulah selama ya seminggu terakhir lah ya. Ya saya nggak pandai kalau misalkan storytelling begini nih. Ya itulah yang terjadi sama saya selama seminggu terakhir. Dan kalau misalkan kalian ada saran untuk memblokir komentar-komentar yang dimana ini yang merasakan ini nih. Komentar ya di bawah ya teman ya, tolong ya teman ya, saya mohon deh, saya kepingin banget YouTube saya tuh bersih dari judul, sumpah deh, saya nggak ini teman, nggak tega saya, bener deh, saya takut salah satu dari kalian kena gitu gara-gara ngeliat komentar di YouTube saya, jadi saya takut. Jadi saya selalu pantau di kolom komentar. Ini nggak ada nih kan, ngomong-ngomong mana dia komunitas. Nggak ada kan, aman kan, aman, astagfirullahaladzim. Dan juga saya mau berterima kasih juga karena akhir-akhir ini ya YouTube saya lagi naik, dan juga ya ini banyak juga ini teman ya. Terima kasih banyak yang sudah meramaikan dan juga yang udah subscribe ya. Ayo ramaikan teman. Biar ada uang di YouTube saya deh. Ari masih sempat-sempatnya mikirin uang, coba si Ari dia, aduh ya Allah. Tapi sekali lagi terima kasih banyak teman yang sudah meramaikan ya, dan juga ditunggu video-video saya selanjutnya ya, ditunggu aja, oke? Juga ya mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Silakan ditunggu untuk video selanjutnya dan kita ketemu lagi, oke? Answer aja. Goki ya. Terima kasih ya 749 orang jadi. Saya bilang 749 ribu coba lah sekarang. Ada ditutup ribu. Bla bla.